Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Astika dengan NIM B1A12332. Baik, pertama-tama terima kasih kepada Ibu dosen kampus selaku dosen dalam mata kuliah ekonometrika ini. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil olah data KRDL dengan artikel yang berjudul Analisis Pengaruh Pembiayaan Daerah Belanja Tidak Terduga dan Belanja Subsidi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia menggunakan model ARDL. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Tahapan olah data di EVIUS. Dalam penelitian ini, proses olah data menggunakan model ARDL atau autoregressive distribusi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, uji stasionaritas data menggunakan metode Phillips-Perron atau PT-test untuk memastikan bahwa data stasioner di tingkat first difference. Yang kedua, penentuan lab optimum dengan menggunakan nilai kriteria Available Information Criterion atau AIC. Yang ketiga, uji kointegrasi atau Bounds test untuk melihat adanya hubungan jangka panjang antar variabel. Selanjutnya, uji asumsi klasik, di mana termasuk uji autokorelasi dan heteroskedastisitas. Dan selanjutnya uji stabilitas model dengan menggunakan CUSUM dan CUSUMQ. Dan yang terakhir, estimasi model ARDL dengan dilakukan untuk melihat hubungan jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya, tahapan ujinya di EVIUS. Langkah-langkah pengujian di EVIUS berdasarkan metode ARDL yang digunakan dalam artikel ini. Yang pertama, uji stasionaritas dilakukan dengan Phillips-Perron atau PP. Hasil menunjukkan seluruh variabel stasioner pada first difference dengan p-value sebesar 0,035, yang berarti lebih kecil dari 0,5. Yang kedua, ada penentuan lab optimum dengan memilih AIC dipilih lab 5 karena memberikan nilai AIC paling rendah. Dan yang ketiga, uji kointegrasi atau Bounds test. Ini dengan melihat nilai F statistik sebesar 9,946, lebih besar dari nilai kritis atas 2 pada tingkat signifikansi 1%, 5%, dan 10%. Artinya terdapat hubungan kointegrasi. Selanjutnya uji asumsi klasik, dan yang terakhir ada uji stabilitas model. Hasil CUSUM dan CUSUMQ menunjukkan grafik berada dalam batas signifikan 5%, yaitu model stabil. Dalam gambar. Selanjutnya, apakah uji stasioner dan lainnya terpenuhi? Jawabannya ya. Semua variabel di first difference dan hasil Bounds test menunjukkan ada kointegrasi antar variabel, artinya model ARDL layak untuk digunakan. Selanjutnya, hasil uji hipotesis dan koefisien. Yang pertama, jangka pendek. Pada tabel hasil estimasi ARDL jangka pendek dapat dilihat bahwa pembiayaan daerah dan belanja tidak terduga sama dengan tidak terdeteksi pengaruhnya. Dan belanja subsidi adalah 0,1 dan 2 menunjukkan bahwa berpengaruh negatif dan signifikan. Adalah 3 menunjukkan
positif tapi tidak signifikan karena memiliki p-value sebesar 0,2341, dan pada selanjutnya terduga menunjukkan bahwa berpengaruh negatif dan tidak signifikan karena p-value-nya sebesar 0,9107, dan belanja subsidi berpengaruh negatif dan tidak signifikan karena p-value-nya sebesar 0,2593, yang menunjukkan bahwa tersebut